Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 yang akan mempresentasikan suku bangsa dan kebudayaan. Yang beranggotakan, yang pertama ada Rifki Asya Mabiu, yang kedua Niko Andreas Nabela, yang ketiga saya sendiri Alif Fajrian, yang keempat Widi Sri Putri Wijaya, dan yang terakhir, yang kelima Bilkis Rizky Vinaya. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman. Keberagaman suku dan kebudayaan Indonesia merupakan salah satu kekayaan dan potensi bangsa. Keragaman juga merupakan salah satu kekuatan terbesar bangsa Indonesia sebagai salah satu pembentuk karakter bangsa dan identitas nasional. Akan tetapi, selain sebagai pemersatu bangsa, keberagaman tentu juga bisa menjadi tantangan. Keberagaman menjadi salah satu alasan terjadi perpecahan apabila tidak disikapi dengan bijaksana yang akan berkaitan dengan rumusan masalah yang kita bahas hari ini. Nah, rumusan masalah ini juga adalah pertanyaan-pertanyaan yang kami tanyakan pada beberapa narasumber. Yang pertama adalah mengapa keberagaman bisa menjadi salah satu alasan terjadi perpecahan. Yang kedua, siapakah yang bertanggung jawab dalam menjaga keberagaman suku dan kebudayaan Indonesia. Yang ketiga, bagaimana cara seorang warga negara mencegah keberagaman Indonesia menjadi potensi perpecahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Niko. Adapun pembahasan yang kami bahas adalah keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Namun di balik semua itu, keberagaman masyarakat juga memiliki potensi timbulnya berbagai masalah dalam masyarakat, seperti yang pertama adanya timbulnya pertentangan budaya, yang kedua kecemburuan sosial, yang ketiga sentimen kedaerahan, dan yang keempat perubahan nilai budaya akibat globalisasi. Jadi siapakah yang bertanggung jawab dalam menjaga keberagaman? Sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 27 ayat 3, seluruh warga negara berhak dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara, di mana hal tersebut tidak hanya dalam bentuk fisik atau ketika dalam keadaan perang saja, tetapi pasal ini juga dapat diartikan sebagai kewajiban menjaga ketertiban dan pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar persatuan dan kesatuan Indonesia. Selanjutnya disambung dengan teman saya. Bagaimana cara mencegah keberagaman Indonesia menjadi potensi perpecahan? Perlu dilakukan beberapa upaya oleh warga negara agar keberagaman di Indonesia tidak menimbulkan perpecahan bangsa. Terdapat salah satu upaya dan cara penting yang perlu dilakukan, yakni dengan cara preventif atau mencegah terjadinya masalah sebelum masalah tersebut terjadi. Contoh dari cara preventif adalah meningkatkan rasa toleransi, menanamkan pengetahuan pendidikan kewarganegaraan, belajar menghormati dan menghargai perbedaan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ini adalah hasil wawancara yang telah kami lakukan. Dan narasumber pertama kami yaitu Raina Prada. Raina berpendapat bahwa di setiap keberagaman terdapat suatu perbedaan satu sama lain, di mana akan terdapat suatu perbedaan keyakinan atau pemikiran yang menyebabkan perpecahan. Seluruh warga Indonesia perlu menjaga keberagaman, karena siapa lagi yang akan meneruskan kemerdekaan Indonesia jika masyarakat Indonesia sendiri tidak mau bertanggung jawab untuk menjaganya. Dengan pemberian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, tentu akan membuat warga negara sadar akan pentingnya persatuan Indonesia sehingga dapat mencegah potensi perpecahan. Selanjutnya ada narasumber kedua yaitu Muhammad Fikri. Fikri berpendapat bahwa mungkin karena di setiap keberagaman banyak orang yang kurang toleransi atau kurang bisa menerima perbedaan satu sama lain. Dan yang bertanggung jawab dalam menjaga keberagaman suku dan kebudayaan Indonesia adalah seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, warga negara harus lebih bisa menghargai satu sama lain dan meningkatkan toleransi agar tidak terjadi perpecahan. Narasumber yang ketiga adalah Jonathan Manurung, dan ia berpendapat bahwa keberagaman itu bisa menjadi penyebab perpecahan apabila terjadi adanya perbedaan pandangan yang bisa menjadi tolak ukur perpecahan masyarakat di daerah tersebut. Semua rakyat Indonesia wajib bertanggung jawab untuk menjaga keberagaman suku, karena budaya dan keberagaman itu adalah milik semua rakyat Indonesia. Dan sebagai warga negara yang baik, kita pasti akan menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga tidak akan terjadi perpecahan. Next.
Selanjutnya ada pendapat dari narasumber keempat, yaitu Friska Anissa, yang berpendapat bahwa keberagaman itu berarti banyak perbedaan yang dimana setiap orang memiliki pandangan dan pikiran yang berbeda-beda. Dan setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban dalam menjaga keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, sebagai warga negara, kita harus bisa menumbuhkan sifat toleransi dan saling menghormati atas sesama agar tidak terjadi perpecahan. Dan narasumber yang terakhir yaitu Alfirian yang berpendapat bahwa keberagaman bisa menjadi alasan perpecahan karena masih banyak orang yang belum menerima perbedaan dan yang perlu bertanggung jawab dalam menjaga keberagaman suku dan kebudayaan Indonesia adalah orang dari suku dan kebudayaan itu sendiri. Karena menurutnya mereka yang lebih mengerti dan juga paham terhadap suku dan kebudayaan masing-masing. Selain itu, warga negara perlu lebih membuka pikiran mereka sendiri dan menyadari banyaknya perbedaan dari tiap orang dan juga tiap daerah di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Widi. Hasil analisa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan dan keberagaman, baik budaya, ras, suku, agama, bahasa, adat istiadat, dan masih banyak lagi. Meski memiliki banyak perbedaan dalam berbagai aspek, Indonesia tetap seperti dalam semboyannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua, di mana semboyan tersebut memberikan makna bahwa perbedaan yang ada bukan menjadi suatu alasan perpecahan, melainkan menjadi suatu pemersatu negara. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam menjaga suku dan budaya, kita perlu saling menghargai dan menghormati perbedaan agar Indonesia tetap menjadi suatu negara yang satu dan tidak rentan perpecahan. Kesimpulan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh dengan keberagaman yang tentu saja keberagaman tersebut bisa menjadi ciri khas bangsa Indonesia sekaligus tantangan bagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Tanpa rasa toleransi, saling menghormati dan menghargai antar masyarakat, keberagaman di Indonesia hanya akan menimbulkan potensi perpecahan yang besar. Seluruh rakyat Indonesia bertanggung jawab menjaga suku dan kebudayaan Indonesia agar tetap menjadi identitas bangsa yang harus dilestarikan dimanapun dan kapanpun. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.